Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, saya harap semuanya masih baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Tapi terlebih dahulu, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, tanpa banyak panjang lebar lagi, segera kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Kita pada pembelajaran yang ketiga. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Gambar apa itu kira-kira? Ya, kesibukan di pasar. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Apa kira-kira? Ya jelas ada penjual, pembeli, ada barang dagangan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Ingat gak? Dari mana dulu? Iya, ada petani dulu. Ada yang mengantar ke pasar, ada penjual di pasar, dan baru sampai kepada kita yang membelinya. Selanjutnya, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Ya, gambar tersebut maksudnya ya. Ada aktivitas apa? Ya, tawar menawar, jual beli ya, menawarkan barang ya. Yang membeli pun juga menawar harga. Dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pasar tersebut? Nah, kalau diamati pasti ada namanya penjual dan pembeli. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini. Nah, kalian bisa memberikan teks tersebut. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Kenapa kalau di pasar? Ya, di pasar pasti kita akan jumpai perbedaan, keberagaman. Yang pertama mungkin tingkat ekonominya, ya, si kaya si miskin, tingkat sosialnya, ya, keberagaman agama, ya, pasti di pasar itu ada bermacam-macam pemeluk agama, ada yang Muslim, ada yang Protestan, Kristen, ya, dan sebagainya. Adat istiadat. Adat istiadat adalah suatu sistem norma atau tata kelakuan yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat secara turun-temurun, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Secara etimologi, kata adat istiadat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti suatu kebiasaan. Sehingga dalam hal ini adat istiadat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang harus dihormati oleh orang-orang dalam suatu lingkungan tertentu. Ini menjadi suatu kebiasaan yang terbentuk dan tumbuh di suatu lingkungan masyarakat dan dianggap memiliki nilai serta dijunjung dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Nah, itu pengertian dari adat istiadat. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja ada adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya dari Jawa, Madura, dan
Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki banyak persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan atau persaudaraan. Ayo membaca. Tahukah kamu apa itu sisingaan? Nah, kalian ingin tahu, kalian bisa membaca informasi di bawah ini. Nah, pertunjukan sisingaan itu merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitai kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Perhatikan iklan berikut dengan seksama ya. Ibu ada iklan ya. Iklannya ada gambar ramai-ramai bangun pos kampling. Ya, sampai lingkungannya pos kampling ya, mungkin pos kampling jenyar. Di situ teruskan hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Itu adalah contoh gambar iklan. Iklan itu iklan layanan masyarakat, yaitu tentang kebersamaan. Masih ingatkah kamu dengan iklan media cetak? Saat mengamati contoh iklan di depan, ya iklan tersebut ya, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Pesannya apa? Kita diimbau untuk senantiasa berhidup rukun. Nah, apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Bahasanya apa? Bahasa resmi, bahasa baku. Nah, apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Yang membuatnya berbeda apa? Kalau sehari kita menggunakan bahasa biasa aja, tapi ini menggunakan bahasa yang baku dan resmi. Jika percakapan sehari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Kalau iklan media cetak itu banyak menggunakan bahasa yang baku resmi, tapi kalau media elektronik itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau kadang-kadang juga sering menggunakan bahasa daerah. Bahasa iklan yang pertama adalah persuasif. Kata-kata yang terdapat dalam teks iklan harus persuasif atau bersifat mengajak agar konsumen percaya dan yakin terhadap produk yang ditawarkan. Yang kedua, imperatif, merupakan permintaan, ajakan dengan atau larangan ya. Biasanya ditandai dengan kata-kata ikutilah, hadirilah, janganlah, marilah, wujudkan, dan sebagainya ya. Yang ketiga, berima. Rima itu bunyi akhirnya sama ya. Biasanya kata-kata yang terdapat dalam sebuah iklan memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar iklannya menarik dan berkesan bagi konsumen. Jadi bunyi akhir kalimatnya biasanya sama ya. Itu. Yang keempat, berkesan positif. Dan sebuah iklan jangan sampai menjelek-jelekkan atau bahkan sampai menghina atau menjatuhkan produk atau jasa dari produk lain ya. Yang kelima, ringkas. Iklan yang menarik biasanya iklan yang tidak bertele-tele tapi langsung menyampaikan apa maksud dan tujuannya. Itu iklan yang iklan yang kompatibel seperti itu, ringkas. Jadi nggak perlu yang bermuluk-muluk, langsung aja pada poinnya apa gitu ya. Yang keenam, fakta. Dalam sebuah iklan harus terdapat sebuah fakta, misalnya alamat perusahaannya itu di mana yang benar-benar ada, dan produknya itu juga harus benar-benar ada, bukan fiktif atau tidak nyata. Refleksi. Apa yang sudah aku pahami? Tadi kita sudah belajar tentang yaitu interaksi dan pembangunan sosial. Kita tadi juga mempelajari ya tentang apa ya tadi saya? Iya, adat istiadat ya. Tadi kita sedikit mempelajari tentang adat istiadat dan juga kita membahas tentang bahasa iklan. Nah, sebagai bahan pelajaran, kalian bisa mengerjakan LKS latihan pelajaran 3 pada halaman 46. Sekian dulu, jangan lupa
kritik, saran, dan masukannya agar pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Tidak lupa dan tidak bosan saya pesan dari kalian, tetap semangat belajar, senantiasa berdoa, tetap olahraga ya, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.